Autoimun perlu suplemen tambahankah atau amankah konsumsi suplemen pada penyandang autoimun? Teman-teman sekalian, hari ini saya Dr. Sandra Lango, spesialis penyakit dalam, konsultan rheumatologi dari Siloam Hospital Lipo Village. Saya akan membahas tentang topik menarik ini. Teman-teman, memang paling baik kalau teman-teman bisa memenuhi semua kebutuhan nutrisi kita lewat makanan yang teman-teman konsumsi setiap hari. Namun kadang-kadang situasinya tidak sedemikian ideal. Jadi maksudnya dalam kondisi teman-teman sedang flare atau lagi kumat, nafsu makan pasti sangat berkurang. Jadi bentuk makanan apapun yang diberikan kadang-kadang sulit untuk diterima. Nah, pada kondisi seperti ini, kadang-kadang memang kita membutuhkan suplemen tambahan lain selain makanan yang kita sebut sebagai vitamin tambahan. Nah, atau pada kondisi tertentu teman-teman yang memiliki gangguan pada saluran pencernaan atau radang pada usus, biasanya kondisi ini menyebabkan penyerapan bahan makanan atau zat nutrisi daripada makanan itu menjadi tidak optimal. Sehingga teman-teman seringkali harus membutuhkan suatu suplemen tambahan. Jadi sebenarnya suplemen tambahan bisa-bisa saja diberikan untuk penyandang autoimun. Namun yang paling penting sebelum konsumsi semua suplemen tambahan, teman-teman harus minta izin dulu ke dokter yang merawat. Jangan sampai nanti suplemennya menjadi double kalau memang dokter sudah memberikan jenis suplemen tertentu, namun sebenarnya teman-teman tidak tahu apa isinya. Atau misalnya ada interaksi obat dari suplemen yang diberikan dengan pengobatan dokter yang merawat. Jadi memang penting sekali komunikasi sebelum kita memulai pemberian suplemen ini. Nah, suplemen apa yang bisa dikonsumsi oleh penyandang autoimun? Pada prinsipnya vitamin C, kemudian vitamin B, vitamin D, vitamin E, omega 3. Ini adalah kelompok-kelompok suplemen yang cukup aman dikonsumsi buat penyandang autoimun, tentunya sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Nah, beberapa vitamin yang cukup penting antara lain adalah vitamin D. Peran vitamin D pada penyakit autoimun sudah cukup banyak diteliti. Vitamin D aktif mengatur sel imun dalam bekerja, contohnya dengan menekan sitokin atau zat yang memicu peradangan dalam tubuh kita. Penelitian juga banyak menunjukkan bahwa kondisi defisiensi atau kekurangan vitamin D berkaitan dengan kejadian flare atau kumatnya beberapa penyakit autoimun. Demikian juga kita bisa melihat bahwa pada beberapa penelitian kekurangan vitamin D berkaitan dengan tingginya kejadian beberapa jenis penyakit autoimun seperti misalnya rheumatoid arthritis. Di samping itu, vitamin D penting sekali buat penyandang autoimun untuk mencegah osteoporosis dan membantu kekuatan otot kita supaya kita tidak mudah jatuh. Selain itu, vitamin D kita ketahui di masa pandemi COVID-19 ini sangat penting sekali untuk melindungi tubuh kita dari infeksi virus. Selain vitamin D, omega 3 merupakan salah satu suplemen yang cukup penting karena bersifat esensial. Tidak bisa diproduksi oleh tubuh, namun sangat dibutuhkan oleh tubuh. Sehingga sumber omega 3 kita bisa dapatkan dari ikan dan seafood, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Pada pasien dengan autoimun, kita bisa melihat beberapa penelitian bahwa omega 3 bisa memperbaiki gejala pada pasien-pasien dengan rheumatoid arthritis, sehingga dengan demikian bisa meningkatkan kualitas hidup dan merupakan terapi tambahan untuk RA. Jadi hanya merupakan suplemen tambahan dan sama sekali tidak ditujukan untuk menggantikan terapi utama. Pada pasien Sjogren juga ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa omega 3 bisa memperbaiki kondisi mata kering. Namun sekali lagi ini hanya merupakan suplemen tambahan. Demikian penjelasan saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam sehat.